Halo sobat, masih lancarkah puasanya? Masih semangat? Oke, buat nemenin hari-hari indah puasa Anda, mari kita simak lagi update YouTube terbaru edisi hari ini, yaitu edisi 13 April. Ada info gerangan apakah di update video kali ini? Mari sama-sama kita tampilnya. Silahkan. Seperti biasa, keluh kesah VTuber adalah tema pertama. Mereka akan terus nipu sampai ada yang diserok. Tapi tenang aja, dikit lagi sepertinya ada yang harus mempertanggungjawabkan kata-katanya. Sekarang kita harus kawal, pihak berwajib lagi gencar-gencarnya, mantap. Hati Sukirman itu seperti halusinasi tingkat surga, kiriman manajemen Picup. Jangan halu terus, berbicaralah sesuai fakta yang ada. Terkadang kita harus pura-pura bertingkah halu biar pikiran rileks. Kalau serius terus, tenaga pasti terkuras, betul? Maka hapus air matamu itu. Di sini bukan tempat jual air mata. Kalau mau jual air matamu, kamu bisa menjualnya kepada janda yang mencintaimu. Hahaha. PHP Picup diperpanjang terus. Member mau aja terus dibegoin. Perpanjang domain habis berapa duit sih? Paling kena biaya 1-2 juta. Terus percaya kalau Picup bakal on gitu? Duit yang dibawa kabur si Wilbert dan kawan-kawan berapa? Ratusan miliar bro. Perpanjang domain bagi mereka itu receh. Yang penting bebek-bebek dungu bisa dihaluin terus dan di PHP-in terus. Masih gak nyadar-nyadar juga. Harus viral dulu kayak si Crazy Rich baru cepat prosesnya. Biar orang awam menganggap bahwa perpanjang domain itu pertanda on. Dan semua member mau menunggu sampai datangnya Dajjal turun ke bumi. Justru sekarang ini konsentrasi Bareskrim dan PBNU adalah ke Picup. Izin Picup sudah habis, VTuber jangan halu lagi ya. Ini hanya merupakan info perpanjangan domain situs. Sekali lagi, bukan perpanjangan legalitas resmi PT Future Pewtech. Ada 2 website VTuber yang resmi. Salah satu website VTuber tersebut terdaftar di GoDaddy dengan domain bernama VTubeCo dan juga dihosting di GoDaddy. GoDaddy sendiri adalah sebuah perusahaan umum dari Amerika dan penyedia layanan pendaftaran domain dan hosting website yang populer. Siapapun bisa beli domain atau sewa hosting di GoDaddy dengan berbagai pilihan extension, misalnya com, co, org, net, dan lain-lain. Info perpanjangan PHP sampai datangnya hari kiamat. Selamat membangun masa depan akhirat. Masa depan di akhirat akan sengsara jika masih mengharap Picup on. Sebab Picup hanyalah ajang tipu menipu. Kalau menurut para follower itu adalah pertanda baik, Picup akan muncul dengan program baru. Padahal saking paniknya para penipu untuk menghilangkan jejak. Padahal semua video mereka, bahkan para konten kreator congor manajemen pembual itu sudah kami simpan semua sebagai bukti tak terbantahkan. Kita cari berkah atas rezeki yang benar-benar halal dan toyiban saja. Saya baru sadar ternyata yang cerdas itu bukan orang yang ikut join aplikasi atau platform semacam itu. Melainkan yang cerdas itu adalah orang yang bisa membuat platform semacam itu. Alhamdulillah sekarang saya bersama orang-orang yang cerdas, yang selalu mengingatkan untuk berhenti dan taubat dari bisnis yang sifatnya menipu. Kerja nyata dan menerima kenyataan dari proses itu lebih baik, saudara-saudara. Ini hanya izin perpanjangan server VTubeCo pada website godaddy.com yang harganya kisaran 152.000 per tahun. Jadi teman-teman VTuber jangan senang dulu ya. Yang kita butuhkan itu adalah perpanjangan izin VTube dari SWI dan Kominfo. Saya juga kurang paham, yang izinnya habis tanggal 9 April kemarin itu izin yang mana ya? Soalnya izin VTube setahu saya lebih dari 1. Sekitar pertengahan Juli 2021, Picup dinormalisasi oleh SWI. Masa iya tanggal 9 April 2022 udah langsung habis izinnya dari SWI? Jadi bingung. Kalau server web VTubeCo memang berakhir 9 Juli 2022 dan sudah diperpanjang di tanggal 10 Juli 2022 hingga 2 tahun ke depan. Bukan masalah dengan harga yang gak seberapa, yang penting sampai saat ini VTube masih diperjuangkan, betul? Tidak seperti yang dinyinyirin oleh haters di sana kalau VTube sudah scam. Dan kita VTuber yang masih menunggu dikatain halu. Jika mekanismenya berbeda dengan yang lalu, tentu kemungkinannya izinnya bisa berbeda.
Tapi kalau izin yang lalu masih aktif, mungkin juga masih menunggu izin yang lalu habis masanya atau bisa juga masih dalam proses penyesuaian izin. Soal normalisasi dari SWI itu berdasarkan mekanismenya yang sudah disetujui oleh pihak lembaga perizinan yang lainnya. Selagi Picup belum beroperasi, meskipun izin sudah ada yang kedaluarsa, SWI tetap menunggu alias tidak masalah. Dikasih sedikit minta lebih. Di mana-mana, yang namanya proses juga tentunya tahap demi tahap, ya toh? Dan jika dikatakan Picup sudah scam, mungkin tulisan di WA OJK tidak seperti itu. Sebelum Picup beroperasi lagi, status tersebut tetap akan sama, karena itu atas dasar persetujuan dari lembaga perizinan lain sebelumnya. Kalau Picup scam, itu berarti sebelumnya belum ada progres normalisasi. Masalah izin ke depannya ya tergantung mekanisme marketing plan barunya. Apakah perlu izin lain atau tidak? Nggak usah puyeng-puyeng mikir yang bukan ranah kita soal urus masalah Picup. Walaupun kemungkinannya 0,001% Picup on, saya tetap ikut wae. Pasrah aja. Diaminkan saja walau kemungkinannya on kecil sekecil apapun. Semoga apa yang kita harapkan selama ini cepat terwujud. Semoga para elit Picup pada akur dan pada legowo dan segera dapat menemukan jalan keluarnya agar Picup cepat on hingga bisa menguntungkan dan memberi kenyamanan bagi semua pihak. Padahal masih betah di PPLC cuma buat nungguin endingnya Picup. Dah pada sadar ternyata. Seseorang yang sudah bertobat, haram hukumnya kita tunjukkan lagi kesalahannya. Ibarat aib sesama saudara, kita wajib menutupinya. Siapapun nanti yang bisa onkan Picup, kita patut berterima kasih, ya kan? Perbedaan pendapat muncul karena memang manajemen atau pihak terkait sebagai elit di Picup semua menutup informasi dan kita sebagai member tidak tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi. Adapun yang menyampaikan informasi yang mengesankan suatu kebenaran, namun dengan menyudutkan pihak lain hanyalah sebuah klaim sepihak. Mungkin saja itu benar, tapi bisa juga mungkin salah. Ini karena kita semua tidak tahu persoalan sebenarnya yang terjadi di dalam internal manajemen. Jadi lebih baik kita di tengah-tengah saja. Karena yang di tengah-tengah itu biasanya lebih manis, lebih gurih, lebih lezat. Dengan kata lain adalah netral. Karena info sampai ke kita cuma sebagian, jadi ibarat orang buta pegang gajah. Infonya bisa beda-beda, ya kan? Ada yang bilang gajah itu tipis dan lebar karena yang dipegang adalah telinganya. Ada yang bilang gajah itu panjang karena yang dipegang adalah ekornya. Yang paling enak adalah yang dapat kuping gajah karena bisa langsung dimakan. Hihihihihi. Bagaikan bumi yang kita pijak memang terlihat tidak bergerak, tapi yang sebenarnya adalah bumi bergerak. Begitulah yang terjadi saat ini dan sampai detik ini. Yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh internal manajemen Picup. Yang harus kita tahu dari tahun 2020 sampai tahun 2022, kenapa yang dihujat adalah Picup terus? Artinya ada yang spesial di Picup, ya kan? Tim 9 ada karena diajukan sendiri oleh Gus Hadi sama Pak Mandala. Dan tim 9 bukan tim dari Kiai Eman, apalagi ditunjuk untuk progres Picup on. Itu keliru besar. Perusahaan kalau nggak mendapat uang dari member, lalu dapat uang dari mana untuk bayar sewa server? Apakah dari iklan? Pertanyaannya, perusahaan apa yang mengiklankan produknya di Picup? Mereka cetak pipi sebanyak-banyaknya untuk dijual ke member lewat para PLC. Sampai-sampai ada leader yang pipinya masih 1 juta pipi di aplikasi. Kebenaran akan tersingkap di baris krim. Terus, kalau semua sudah peringkat diamond, siapa yang bayar? Perusahaan apakah pernah bayar member? Lalu, perusahaan apa saja yang iklan di Picup? Mari bicarakan hal ini di kepolisian. Kalau nggak berani, berarti cerita Anda ini fiktif. Sama kayak manajemen Picup yang pembual. Males juga jadinya kalau debat sama orang yang selalu benar atau belum tentu benar. Karena bawaannya terbawa emosi. Nanti puasa bisa batal lagi. Kalau Picup itu bukan penipuan dan menguntungkan rakyat Indonesia, maka Presiden dan seluruh DPR beserta 240 juta rakyat Indonesia akan bergabung dan join di Picup. Cukup bintang 3 saja sudah lunas hutang negara. Lalu kenapa diblokir? Karena Picup adalah money game, bisnis tipu-menipu. Intinya, kami para member hanya menunggu. Kami bukan pengkhianat yang dulu bangga ketika Picup masih jaya dan mencela saat Picup lagi sakit sekarang.
Maaf, kami bukan seperti kacang lupa kulitnya. Catat. Segmen selanjutnya, basi, moti, VTuber. Tema pertama adalah spiritual motivation. Kunci kebahagiaan terletak pada cara kita merespon segala sesuatu. Ada orang merasakan kebahagiaan di atas rezeki kecil. Sebaliknya, ada orang tidak bisa merasakan kebahagiaan di atas rezeki besar. Ada orang yang tersiksa dengan musibah kecil. Sebaliknya, ada juga orang yang merasa enteng di atas musibah besar. Ini semua menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kekecewaan serta kegembiraan dan kesedihan sangat ditentukan oleh suasana batin seseorang. Jadi, kekayaan sejati ialah kekayaan batin. Sekaya apapun seseorang, jika batinnya bermasalah, tidak mungkin merasa bahagia dengan kekayaan itu. Betul. Motivasi tahap selanjutnya, kata hati. Pernahkah kita menyesal belakangan karena tidak mendengarkan kata hati? Banyak dari kita telah mengambil suatu keputusan dan keputusan tersebut salah. Padahal kata hati sudah mengingatkan dan akhirnya kita ragu-ragu untuk mengambil keputusan tersebut. Tapi karena pikiran kita mengolah dan meyakinkan, tapi hati kecil berkata jangan. Dan pikiran kita berkata, ayo ambil keputusan cepat, sehingga terjadi kontradiksi. Bila kita memiliki ketenangan, pasti akan mengikuti kata hati, ya toh? Tapi bila kita terburu-buru dan mengikuti pikiran, maka kita akan mengambil keputusan tersebut. Dan setelah diambil barulah menyesal belakangan. Kemudian kita berkata, benar kata hatiku kemarin, kenapa tidak mengikutinya? Tahukah kita bahwa kata hati itu merupakan filter dari diri kita? Dan kata hati itu merupakan basic insting yang telah diletakkan pada diri kita. Tapi terkadang kita tidak menyadarinya dan terkadang malah mengabaikannya. Maka dari itu, ikutilah kata hati, maka kita akan selamat dalam setiap pengambilan keputusan. Kalau masih ragu-ragu, maka batalkan saja, jangan diambil. Dan satu lagi, kata hati akan selalu mengingatkan kita dalam setiap langkah dan setiap pengambilan keputusan. Oke geng, sekian dulu update YouTube kali ini. Semoga mencerahkan dan menginspirasi. Terima kasih sudah stay. See you.